Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video layanan bimbingan konseling. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tambahan terkait dengan bagaimana cara memahami materi pelajaran. Di sini ada 7 cara yang Bapak kutip dari sumber www.genius.net. Di sini diberikan ada 7 cara. Yang pertama adalah membuat mind map sendiri, kedua membuat catatan kecil, ketiga garis bawahi atau stabilo hal-hal yang penting, keempat sering-sering latihan soal, 5 cari teman belajar, 6 membuat jadwal belajar yang rapi, dan yang ketujuh rajin mencari sumber atau referensi belajar. Nah, cara memahami materi sulit ini juga sudah Bapak pernah sampaikan dalam video sebelumnya, nanti kalian bisa lihat di link deskripsi, nanti Bapak juga sampaikan di sini ya. Nah, bagaimana anak sekalian untuk memahami 7 materi ini? Kalian pastikan masih menyimak dari awal hingga selesai sehingga kalian benar-benar memahami apa yang Bapak sampaikan dalam video materi ini. Yang pertama adalah membuat mind map sendiri ya, mind mapping. Apa sih mind map itu? Mind map itu adalah sebuah kerangka yang dibuat dengan cara mengelompokkan beberapa ide dalam bentuk visual atau gambar untuk membantu mengingat dan memahami dari setiap kerangka materi yang ada. Ini contoh ya, contoh gambar ini Bapak ambil dari sumber di Google ya. Di sini yang menjadi kerangka berpikirmu itu kelompok-kelompokkan menjadi sebuah kerangka yang utuh. Misalnya kalau kalian bicara ibu kota provinsi di Indonesia, misalnya di sini dibuat provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, nah dan mana lagi dikelompok-kelompokkan. Nah kemudian nanti pecah lagi, satu provinsi dipecah lagi ada berapa kabupaten, ada berapa kota madya. Nah, kota madya bisa lagi berapa kecamatan dan seterusnya sampai dengan misalnya kelurahan atau desa. Jadi ini maksudnya dikelompok-kelompokkan ide-ide dalam bentuk visual atau gambar, diberikan gambar-gambar yang menarik. Ini namanya membuat mind map ya. Ini kalian harus bisa. Jadi setiap materi pelajaran coba dibuat mind map sendiri di sini. Jadi di sini salah satu kunci keberhasilanmu adalah memang memahami materi itu dengan cara membuat mind map ini. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua di sini nanti kalian bisa melihat juga bagaimana cara membuat mind mapping secara detail. Ini juga Bapak pernah sampaikan di video sebelumnya, nanti saya juga akan Bapak berikan di linknya. Linknya ini ada di deskripsi video ini. Kemudian cara yang kedua adalah membuat catatan kecil ya. Di dalam memahami materi itu ada catatan kecil. Nah, jadi kalau kalian misalnya diterangkan oleh Bapak Ibu guru, itu diupayakan disimak dengan baik. Apa yang menjadi poin-poin yang disampaikan Pak Guru itu dicatat ya dalam sebuah catatan kecil. Catatan kecil. Nah, ini tujuannya kalau nanti kalian sudah membuat catatan ini gampang ya, gampang untuk mengingat kembali apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi kalian siapkan buku tulis, kemudian catat poin-poin penting yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika beliau memberikan keterangan di kelas. Jadi kalau kalian sudah terbiasa punya poin-poin ini, nanti kalian akan lebih mudah untuk memahami sebuah materi pelajaran. Kemudian yang kedua adalah stabilo. Jadi kalau kalian belajar itu mana-mana yang poin penting dalam materi diberikan stabilo ya. Stabilo atau garis bawah teknis ya. Diberikan stabilo. Sehingga nanti kalau kalian belajar lagi itu tinggal melihat yang poin penting tadi. Yang di garis bawah itu atau yang diberikan stabilo. Itu kalian akan lebih cepat memahami materi pelajaran. Jadi dengan kata lain, dengan kalian berikan stabilo atau garis bawah itu, kalian sudah belajar yang penting-penting. Kemudian yang keempat adalah latihan. Nah, ini juga penting ya. Ada beberapa pelajaran yang memang sangat membutuhkan latihan, seperti matematika, ini juga perlu latihan. Ya tidak saja matematika, pelajaran lain pun perlu latihan dengan membuat soal-soal sendiri, kemudian dilatih ya. Ini untuk latihan ini bisa kalian ngambil contoh soal dari soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, kemudian di rumah dilatih lagi bagaimana sih cara menjawab oleh yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ini dilatih lagi. Jadi dengan sering-sering latihan ini akan mempermudah kalian untuk memahami materi. Jadi nggak mungkin sekali jadi ya, semua proses kalian latihan itu penting sehingga cepat memahami sebuah materi pelajaran.
Nah, bentuk sini kalian nggak boleh malas ya, dalam latihan ini harus semangat. Luangkan waktu betul untuk latihan, melatih diri dalam rangka mempelajari sebuah materi pelajaran. Kemudian yang kelima, mencari teman belajar. Nah, ini juga Bapak sampaikan juga dalam video sebelum video lain ya, tentang teman belajar ini ya, bisa juga dalam bentuk teman belajar itu teman satu sekolah atau sekolah lain yang bisa diajak diskusi. Nah, dalam keterangan video Bapak sebelumnya juga atau di video lain juga membahas materi teman belajar ini bisa juga melalui platform belajar lainnya yang bisa diajak diskusi walaupun tidak dalam bentuk orang ya, bisa juga platform belajar lainnya, aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kalian di dalam mempelajari sebuah materi. Jadi teman belajar di sini adalah sesuatu yang bisa membantu kalian mengatasi masalah belajarmu, bisa berupa orang, bisa berupa aplikasi atau platform belajar lainnya. Kemudian yang keenam, tidak lupa, tidak kalah pentingnya juga membuat jadwal belajar yang rapi. Nah, supaya nyaman, ini model ya, terserah kalian, ini hanya contoh yang Bapak ambil dari Google ya, gambar ini. Nah, silakan dibuat variasi sehingga jadwal belajarmu itu menarik. Ya, dilihat tiap harinya jadwal itu sehingga kalian bisa benar-benar menerapkan cara belajar yang baik. Nah, ini juga cara memahami sebuah materi juga perlu membuat jadwal yang rapi di rumah. Jadwal Senin apa, Selasa apa, Rabu apa. Ya, ini kalau belajar sampai Sabtu ya sampai Sabtu. Kalau memang sampai hari Sabtu ada, silakan dibuat jadwal. Kapan belajarmu itu kapan? Jadi ini jadwal belajar ya anak-anak sekalian ya, jadwal belajar bukan jadwal pelajaran. Senin kapan belajarnya, Selasa kapan, Rabu kapan, Kamis kapan, dibuat jadwal yang rapi. Misalkan Senin karena masuk belajarnya sekolahnya pagi, mungkin dijadwalkan belajar misalkan pukul 19.30 sampai berapa, belajar apa, cantumkan di sini dan seterusnya. Ini buatlah serapi mungkin sehingga membuat kalian semangat. Kemudian yang ketujuh, tidak kalah pentingnya adalah kalian mencari sumber ya, referensi belajar lain. Jangan hanya satu-satunya buku, tapi kalian rajin benar-benar mencari sumber referensi atau bacaan yang lain sehingga kalian bisa mengatasi masalah belajarmu, apa itu melalui YouTube ya, atau melalui website atau mungkin melalui aplikasi lain ya, atau melalui media-media lain atau mungkin Google atau di mana itu kalian bisa cara-cara untuk mencari sumber. Jadi kalau misalkan satu sumber belum bisa menjawab dengan persoalan yang sama, coba cari sumber lain. Nah, ini sangat penting kalian dalam rangka memahami sebuah materi pelajaran. Rajin, tidak boleh malas. Nah, oke anak sekalian, jangan lupa anak-anak dukung channel Bapak ya dengan cara like, dan share kepada teman-temannya, dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, semoga sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.